Izinkan saya membuka awal tahun 2019 dengan menyampaikan pidato yang saya beri judul Politik Akal Sehat, Politik Kaum Muda. Bro dan sis yang saya hormati, ada gejala politik yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena munculnya politik yang didirikan di atas panggung kepalsuan dan kebohongan dengan narasi fitnah dan prasangka. Tontonan bernama The Prabowo Show. Saya ingin mengajak kita semua mengingat kembali adegan demi adegan kebohongan dalam The Prabowo Show ini. Juli 2018, Prabowo 2 kali melontarkan tuduhan tanpa dasar. Dia menyebut selama 5 tahun terakhir kurang lebih 50% rakyat Indonesia tambah miskin. Faktanya, data BPS menunjukkan jumlah orang miskin pada Maret 2018 adalah 25,95 juta jiwa atau sebesar 9,82%. Jumlah orang miskin Indonesia saat ini adalah yang terendah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Lalu Prabowo menyurut BUMN dengan menyatakan bahwa saham Pertamina sebagian sudah dijual diam-diam. Bahwa Garuda, PLN dan perusahaan gas negara bangkrut. Bahwa BRI banyak hutangnya. Faktanya nilai aset BUMN 3 tahun terakhir naik 2.700 triliun rupiah. Dan tercatat bahwa laba BUMN keseluruhan meningkat terus setiap tahunnya. September 2018, calon presiden nomor 02 mengatakan Indonesia terancam jadi negara miskin selamanya. Faktanya, sejak 2003 kita ini sudah masuk negara berpenghasilan menengah. Bahkan diproyeksikan akan menjadi negara berpenghasilan atas pada 2024 nanti. Bukan lagi negara miskin. Oktober 2018, Prabowo 3 kali berbohong ketika mengatakan 99% rakyat Indonesia hidupnya pas-pasan, bahkan sangat sulit. Faktanya, mau dengar faktanya bro dan sis? 52 juta orang atau 22% penduduk Indonesia masuk dalam golongan kelas menengah. Jadi klaim Prabowo tersebut bahkan sudah dibantah oleh Bank Dunia sendiri. Pada bulan Oktober pula, foto Ratna Sarumpait dengan wajah yang penuh lebam beredar. Dan usai menjenguk, Prabowo menyatakan bahwa yang menimpa Ratna Sarumpait adalah bentuk intimidasi karena sikap politiknya. Belakangan setelah polisi membeberkan fakta-fakta kasus ini, Ratna Sarumpait akhirnya mengaku bahwa ia dibisiki oleh setan entah dari mana sehingga dia berbohong. Mengaku dipukuli. Faktanya mukanya lebam karena operasi plastik. Seorang Menteri Pertahanan, seorang calon presiden yang disebut-sebut oleh sejumlah lembaga survei sebagai
frontrunner Capres 2024 berkenan hadir mengunjungi kantor kecil PSI, DPP PSI, sebuah partai yang belum sampai di parlemen di pemilu yang lalu. Suara PSI baru 1,89%. Isinya juga anak-anak kecil, bocil-bocil ingusan. Tapi partai kedua, pemenang kedua pemilu berkenan mendatangi. Kalau di tempat lain mungkin kita diminta yang ke sana, kalau perlu sambil merangkak. Kalau di sini malah Pak Prabowo yang berkenan hadir mendatangi kami di kantor PSI. Buat kami ini sebuah kehormatan dan menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah seorang yang rendah hati, seorang tokoh besar yang mau merespek siapapun orangnya, apakah dia partai besar atau kecil. Dan tadi di dalam kita bicara banyak hal. Tadi kata teman-teman, kok banyak tepuk tangan ya Pak, ada yang ulang tahun ya, katanya gitu Pak. Jadi perbincangannya hangat, serius tapi santai, saling berbagi visi, dan ada kesamaan yang saya temukan dari PSI dan Pak Prabowo, bahwa kita sama-sama percaya bahwa kalau mau Indonesia maju kita harus bersatu, harus bisa meninggalkan semua perbedaan, supaya kita bisa jadi bangsa yang kuat. Karena kalau kita tidak jadi bangsa yang kuat, kita memang bangsa yang besar gitu ya, tapi kalau kita terpecah belah, kita akan digilas oleh bangsa-bangsa lainnya di luar sana. Jadi perbincangan tentang 2024 dibilang jauh udah dekat, dibilang dekat juga masih jauh gitu ya. PSI seperti teman-teman tahu, kami tokoh yang kami kagumi adalah Pak Jokowi. Kami ingin melihat keberlanjutan dari program-programnya Pak Jokowi, dan oleh karenanya kalau teman-teman tanya gitu ya, apakah sudah mengerucut kemana-kemana, PSI siap bergerak sesuai dengan arahan Pak Jokowi, tapi kayaknya akhir-akhir ini sudah makin kelihatan tondo-tondonya. Kira-kira gitu. Cukup? Ya, Pak Prabowo.